Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Para penikmat channel Amalan Mulia yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berbagai ulasan tentang kesetaraan atau kafah dalam suatu pernikahan menurut agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pernikahan dipandang sebagai satu momen penting dalam kehidupan. Oleh sebab itu, masalah pernikahan ini diatur cukup ketat dan detail. Bahkan dalam Al-Quran, karena menyangkut banyak pihak. Salah satu ketentuan yang dibahas dalam fikih pernikahan adalah kafah. Kafah ini secara harfiah artinya persamaan atau kesebandingan. Dalam fikih kafah diartikan sebagai persamaan derajat antara suami dan istri dengan harapan tercipta keharmonisan rumah tangga dan pasangan yang ideal. Ulama fikih banyak berkomentar terkait hal tersebut. Ada 4 pendapat yang bisa dipertimbangkan untuk memahami parameter kafah dalam ajaran Islam. Pendapat yang pertama yang dipegang oleh Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, serta Ibnu Hajar. Parameter kafah calon pasangan suami istri adalah nasab, kredibilitas, status merdeka atau budak, ketokohan dalam ilmu dan kesalehan serta sikap dan wawasan keislaman. Artinya, jika calon suami atau nenek moyangnya lebih unggul dari calon istri dalam parameter ini, maka sudah bisa dianggap setara. Sebaliknya, jika dari segi parameter tadi, baik calon istri maupun leluhurnya lebih mulia dari lelaki, maka tidak bisa dikategorikan sederajat. Yang kedua, pendapat yang meletakkan parameter nasab, kredibilitas, status merdeka, ketokohan dalam ilmu dan kesolehan, kepemimpinan, serta pekerjaan. Menurut Ibnu Qadli, pendapat ini diunggulkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, tetapi tidak dijadikan pegangan. Selain itu,
pendapat kedua ini tidak mensyaratkan kesederajatan sebagaimana pendapat yang pertama. Bahkan, bila kalah unggul dalam satu aspek atau lebih, masih bisa dianggap sekufu. Pendapat yang ketiga, sebagaimana diunggulkan oleh Al-Azra'i dan Ibnu Rafi'ah, bahwa parameter kafah sebagaimana di atas terkait kredibilitas, pekerjaan, ilmu, kesolehan, status merdeka, juga kepemimpinan. Hal itu benar-benar hanya didasarkan pada keadaan calon suami dan istrinya. Maka dalam pendapat ketiga ini, faktor kemuliaan nasab ditangguhkan sebagaimana tradisi zaman dahulu. Demikian kurang lebih keterangan Al-Amudi dalam Biaqtul Mursyadin. Pendapat keempat, parameter yang sama pada nasab, kredibilitas, juga ilmu dan ketokohan sebagaimana pendapat pertama dan kedua. Hanya menurut pendapat ini, kriteria kafah dapat saling melengkapi bagi calon pasangan suami istri. Artinya, jika ada kriteria pada calon suami atau calon istri yang tidak terpenuhi dan kurang unggul dibandingkan pasangannya, asalkan keduanya saling mengungguli dan melengkapi dalam kriteria-kriteria yang ada, maka juga dianggap sederajat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pendengar channel Amalan Mulia yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pandangan sebagai ulama terkait status kafah dalam suatu pernikahan. Tentu saja, selain dalam bingkai agama, tradisi setempat juga amat menentukan bagaimana pandangan tentang kesamaan derajat calon pasangan suami dan istri ini dipertimbangkan. Pendapat ulama tentang kesepadanan calon suami dan istri ini disampaikan agar kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam keluarga dapat diminimalisir. Dengan demikian, keharmonisan dan kerukunan antar sanak famili, suami dan istri tetap terjaga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton ulasan video ini hingga akhir. Semoga bisa menjadi inspirasi serta barokah dunia dan akhirat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan pada ulasan video kali ini, saran dan masukan kalian sangat berharga bagi saya agar channel ini semakin maju dan berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, Amalan Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.